Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allah-Ku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Berserah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan setia dalam segala perkaranya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang agung, dan seterusnya untuk selamanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian. Besarlah dan ajaib karyamu, adil dan benar ajaibmu. Bahwa Tuhan Yesus adalah Raja segala bangsa, Dia yang Maha Kuasa. Kita agungkan, kita muliakan Dia.
ajaib karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau mengorbankan diri-Mu bagi kami Tuhan, itu merupakan karya yang terbesar dalam hidup kami. Kau angkat kami ke tempat tinggi Tuhan, Kau layakkan kami yang berdosa Tuhan, Kau cuci seperti kain yang putih Tuhan, yang merah dicuci seperti kain gamis Tuhan. Engkau yang angkat kami, Engkau yang kuduskan kami Tuhan, Engkau yang layakkan kami. Biarlah kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat berguna bagi orang lain Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, memberitakan kasih-Mu kepada mereka Tuhan. Kau yang merawat Tuhan para jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Begitu ada yang beban berat, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kelepasan. Ada yang sakit penyakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau sertai. Ada yang ketakutan, Engkau berikan kekuatan, iman yang kuat Tuhan di dalam hari-hari yang berat ini Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tempat ini, Kami senang dengan puji-pujian kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, Allah kami yang besar, Allah kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Katakan Allah itu baik, Dia menyediakan yang kita perlukan setiap hari. Mari kita katakan kepada kiri kanan kita, Allah kita baik. Kita salami satu persatu. Allah itu baik dalam kehidupan kita. Dia menyediakan segala yang kita perlukan. Sungguh baik
Allah sanggup. Apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia dan tak pernah dilihat, semua disediakan Tuhan bagi kita yang apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga yang tak pernah dikubur di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita mau meneladani Dia. Kita mau mengubah hati kita seperti hati Tuhan, setulus hati Tuhan. Biar mata kita seperti matanya, memancarkan kasih-Nya senantiasa.
Halo. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kemarin saya ikut sekolah minggu, pelatihan sekolah minggu ya. Jawabannya, apa kabarnya? Luar biasa. Udah boring katanya, udah garing katanya. Kemarin kenapa sih? Udah basi katanya, udah kada luarsa katanya. Saya ajarin yang baru ya. Gimana kalau kita misalnya, apa kabarnya? Heha, heha, hoha, heha, bukan, heha, hoha, ya, tahu? Kita ajarin ya. Bukan heho, heha, heho, holy, oh happy ya, oke ya, sorry ya, ini banyak kepala jadi lupa ya. Jadi kalau misalnya pertama health, artinya health ya, happy, terus holy, haleluya. Oke, itu artinya ya. Oke? Jadi sekali lagi mana? Oke ya, sekali lagi ya. Apa kabarnya? Oke. Kalau saya ada sambungan. Kalau saya jawabannya apa? Happy, haleluya. Sekali lagi ya. Berdiri dong, berdiri. Masa dia duduk enak kayaknya. Sekali lagi ya. Apa kabarnya? Hoha, haleluya. Sorry. Oke, sekali lagi ya. Apa kabarnya? Hoha, haleluya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Dari muka-mukanya yang semangat ya, saya yakin sudah siap mendengar firman Tuhan ya. Oke, amin. Mari kita sebelum kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk pimpinan Kau. Terima kasih untuk peran Kau dalam hidup kami. Kami rasakan kasih setiamu, kami rasakan bimbingan Kau Tuhan Yesus selama seminggu ini, selama kami hidup Yesus. Kau yang beracara hari ini Tuhan Yesus, Kau yang berkata melalui firman-Mu ini Tuhan, supaya firman ini bisa menjadi berkat bagi kami dan merubah hidup kami. Hanya dalam berdoa, amin. Ada yang tahu ini? Ini siapa? Pangeran Charles dan Lady Di. Satunya lagi siapa? Camilla. Pada tahu ya ibu ya? Ini adalah kalau sekarang dia jadi raja ya. Pangeran Charles yang tengah cowoknya, yang kanan itu yang cewek yang cantik itu Putri Diana. Tahu ya Putri Diana? Udah lama banget dia meninggal. Yang satu itu Camilla ya. Ini adalah sebuah keluarga yang terhormat. Sebuah keluarga yang terhormat. Tapi yang terjadi, keluarga ini hancur kehormatannya. Kenapa? Karena mereka tidak berperan dengan baik. Karena mereka diberikan peran di dalam dunia ini, mereka tidak melakukannya dengan baik. Pangeran Charles, dia menikah dengan siapa? Dengan Putri Diana yang sebelah kanan yang rambutnya pirang itu, yang nggak pakai topi itu ya. Dia menikah, tetapi dia selingkuh dengan Camilla selingkuh dengan Camilla. Ada affair. Harusnya Pangeran Charles itu dia membangun keluarga dengan Putri Diana, tetapi dia selingkuh. Akhirnya sekarang sudah menikah. Kenapa? Karena konspirasi ini, Putri Diana itu karena dia berpacaran dengan orang Timur Tengah ya. Dia berpacaran dengan Timur Tengah dan diduga hamil. Jadi ada konspirasi. Dia dibunuh oleh agen-agen dari Inggris. Tragis ya.
Harusnya yang keluarga yang terhormat, dia bisa menciptakan sebuah keluarga yang harmonis karena dia dilihat oleh Habib. Apa yang terjadi? Hancur. Sampai sekarang pun kemarin beberapa waktu yang lalu ada pengangkatan antara Pangeran Charles dengan putri bukan putri Camilla ini, anaknya Pangeran Harry. Sekarang dia udah keluar dari kerajaan juga karena dia menikah dengan orang yang bukan dari golongan bangsawan ya. Dia keluar, dia bilang katanya dia membeberkan kisah perselingkuhannya dengan Camilla ini. Tahun 2022 kemarin ini dibuat filmnya oleh Netflix dengan film The Crown. Sangat tragis. Hari ini kita sama-sama akan belajar bagaimana menciptakan kehormatan dalam keluarga. Bagaimana menciptakan integritas dalam keluarga. Bagaimana menciptakan nama baik dari keluarga. Dalam keluarga. Bagaimana menciptakan karakter yang baik di dalam keluarga. Mari kita hari ini belajar bersama bagaimana kita bisa menjadikan keluarga kita yang baik, keluarga yang kita yang terhormat, bukan menjadi keluarga yang batu sambungan. Sekarang Indonesia sedang mengalami suatu keluarga yang paling atas, pimpinan yang paling atas, keluarganya sedang disorot. Semua orang tidak percaya pada dia. Tahu? Kalau di internet sebutnya keluarga Mulyono. Nggak tahu ya. Kalau nggak ngikutin politik nggak tahu ya. Keluarganya, maaf ya, bukan saya menjelekkan, keluarganya Jokowi. Keluarga Jokowi sekarang sedang disorot. Kenapa? Karena dia tidak berfungsi dengan baik. Dia harusnya bagaimana dia mengelola demokrasi, tetapi dia mencalonkan anak-anaknya. Bagi dia mengelola supaya anaknya bisa maju. Kalau misalnya kompeten oke, tapi dia seperti yang belum siap. Mari kita menciptakan keluarga yang terhormat, keluarga yang punya nama baik. Jadi mari kita akan baca dari Efesus 6 ayat 1-4. Saya sebenarnya ambil dari Efesus ini ya, dari Efesus ini, tetapi saya ambil bacaan firman kita ini dari kehormatan dalam keluarga dalam Efesus 1 ayat 6-4 ya. Saya minta ayat 1 dan 2 baca oleh anak-anak ya, anak-anak yang belum menikah. Terus 3-4 dibaca oleh bapak-bapak dan ibu ya. Oke, siap? Kebaca ya anak muda ya. Coba anak muda angkat tangannya dong. Yang belum menikah angkat tangannya. Kamu belum nikah kan? Oke, yuk 1, 2, 3. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena sesuatu demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dan janji. Ya, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarahmu dan hati anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Oke, kisahnya ambil satu bagian di dalam firman Tuhan dalam kitab Efesus. Nanti kita akan banyak melihat tentang kitab Efesus ini ya. Oke, kota Efesus, apa latar belakang kota Efesus? Latar kota Efesus adalah agama atau ajarannya itu yang menonjol di Efesus itu penyembahan Dewi Artemis ya, Artemis, yaitu itu dewi tentang kesuburan. Terus di sana juga ada aliran-aliran setan.
dan juga penyembahan berhala. Inilah ajaran-ajaran yang ada saat itu. Penyembahan terhadap Dewi Artemis ini sangat kuat sekali. Di sana dibuatkan sebuah kuil, tapi kuil ini kuilnya udah hancur ya. Kuilnya hancur karena ada gempa tahun kurang lebih tahun 600 gempa ini. Terus juga saat itu nanti di Kisah Rasul 19 dikatakan banyak tukang tembaga gitu ya, dia bikin kuil-kuil itu gitu untuk penyembahan. Itu ajaran-ajaran di sana. Terus di sana juga agama lain terima, agama seperti itu ajaran ya, ajaran itu diterima, tetapi agama Kristen ditolak. Agama Kristen ditolak. Kenapa? Karena mengancam terhadap kehormatan dan keagungan Artemis. Di Kisah Rasul 19 ini dikatakan bahwa waktu itu Paulus datang ke Efesus, dia datang dengan 12 orang. Dia mengadakan penginjilan kemana-mana, dia mengadakan mujizat-mujizat di kota Efesus. Dan akhirnya, apa katanya? Akhirnya dikatakan di Kisah Rasul 19 ini bahwa orang-orang Efesus sebagian besar percaya pada Tuhan karena mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bahkan katanya disebutkan sarung tangannya pun yang bekas dipegang oleh Rasul Paulus, jika ditempelkan pada orang sakit, sembuh. Wah, saat itu terjadi pergolakan di Efesus. Para pendukung di Efesus ini bertumbuh ajarannya penyembahan Dewi Artemis ini. Mereka marah katanya. Nanti mereka akan menguasai Artemis. Kita semua akan berpindah. Kenapa? Katanya namanya Detemis kalau nggak salah, kalau salah ya. Dia menggokankan, jadi provokator. Ayo kita serang ke Kristenan katanya. Mereka marah. Kenapa? Karena mereka biasa jual kuil-kuilnya, jual patung-patungnya Dewi Artemis ini. Mereka nggak laku. Mereka marah. Itu latar belakang bagaimana orang-orang Efesus marah kepada Rasul Paulus. Ini dikatakan di dalam Kisah Rasul 19 ayat 27 dikatakan, dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi kuil Artemis, Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, besar Artemis Dewi Efesus. Waktu terjadi kerusuhan ini, Paulus sedang berkunjung ke daerah sekitar Paulus. Mendengar itu, Paulus mau balik ke Efesus, mau kasih tahu, tapi dihalangi. Karena kalau sampai datang Paulus ke Efesus pasti akan mati, ditunggu. Ini latar belakangnya tentang ajaran-ajarannya. Yang kedua, apa latar belakangnya? Ini adalah kota kedua terbesar di Romawi. Setelah kota Roma, ini adalah kota pelabuhan. Karena kota besar, dekat pelabuhan, banyak orang, banyak bangsa datang ke sana. Apa kira-kira kalau banyak bangsa datang? Ada pengaruhnya, ada baik, ada jelek, ada baik, ada jelek. Pengaruh budaya sangat berpengaruh terhadap orang-orang Efesus ini, tentang budaya Romawi, Yunani Romawi, berpengaruh terhadap Efesus. Salah satunya itu patriarki. Patriarki adalah kekuasaan atau otoritas tinggi ada di keluarga, ada di seorang ayah. Itu mereka berkembang di sana. Jadi anak itu hanya menurut pada orang tua, tidak bisa melakukan apa-apa malah dalam hal pendidikan. Istri sama mendidik anak-anak, tetapi dia masih di bawah suami. Padahal istri diciptakan untuk apa? Menjadi penolong sepadan. Itu yang terjadi. Maka sehingga Paulus memberikan nasihat untuk keluarga-keluarga di Efesus.
untuk melakukan apa yang selama ini diajarkan. Jadi dalam Efesus 1-3 itu tentang pengajaran, tentang bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Bahwa kita itu dapat harga. Mungkin yang paling terkenal itu Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Apa? Iya. Semua itu bukan hasil usahamu. Jadi di pasal 4-6 ini dia itu prakteknya. Ayo kamu praktekkan hal itu di dalam keluarga kamu, di dalam persekutuan, di dalam berhubungan dengan orang-orang. Ini dikatakan bagaimana pengaruhnya budaya Romawi ini terhadap orang-orang Efesus. Dikatakan di 4 ayat 14-15, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini yang melatar belakangkan bagaimana Paulus itu menekankan di Efesus bahwa sebuah keluarga kita harus berfungsi dengan benar. Sebuah keluarga yang harus benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Apa sih keluarga? Keluarga adalah lembaga terkecil yang dirancang Tuhan. Jadi keluarga bukan dirancang oleh manusia. Keluarga dirancang oleh Tuhan. Dalam Kejadian 3 ayat 18 katakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi keluarga adalah dipimpin, dibuat, dibentuk oleh Tuhan. Walaupun dalam prosesnya, waktu Adam dengan Hawa diciptakan, akan menjadikan suatu keluarga yang harmonis, tetapi karena Hawa melakukan suatu dosa, dia mengambil buah, akhirnya dia keluarga itu gagal di dalam taman itu, dia harus pindah ke dalam bumi. Dan juga keluarga yang diciptakan juga sedikit ternoda dengan adanya pembunuhan Kain dan Habel. Terus Tuhan menciptakan keluarga-keluarga baru. Tuhan menciptakan keluarga setelah dihancurkan keluarga Nuh dibuang. Tuhan yang menciptakan keluarga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keluarga Kristen? Keluarga Kristen atau keluarga yang punya nama baik itu keluarga yang menerapkan prinsip-prinsip Alkitab. Keluarga yang terhormat, keluarga yang punya nama baik, keluarga yang punya integritas, yang punya karakter, harus menerapkan prinsip-prinsip Alkitab. Apa prinsip Alkitab? Tentang keluarga. Kita harus saling mengasihi. Kita akan belajar. Terus setiap anggota juga harus memahami dan memenuhi peran yang diberikan oleh Tuhan. Apa peran kita di dalam keluarga? Kalau saya sama istri, perannya cukup saya lebih banyak di rumah. Kenapa? Karena istri banyak kerja di rumah, sampai pagi pergi sampai sore sampai malam. Ya saya yang menjaga rumah, saya mengurus rumah. Kita berbagi peran. Jangan sampai kita, oh ya udah istri kerja, saya juga sama aja keluar aja. Ya kita harus bagi tugas. Bagaimana kita mengelola keluarga kita? Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Masa anak-anak kita serahkan kepada pembantu kita? Anak-anak kita serahkan pada orang lain, apa jadinya? Bukan anak mami papi lagi, jadi anak siapa? Abang mbak. Ada sangat salah satu artis di Indonesia ya, kalau mamanya pergi, dia nggak nangis, tapi waktu pembantunya pergi, nangis dia gitu. Itu cukup tragis gitu ya. Berarti ini tidak ada kedekatan, fungsinya tidak berjalan sesuai fungsinya gitu. Apalagi, kenapa keluarga penting? Karena keluarga adalah pembentukan karakter pertama untuk anak-anak kita. Katanya disebutkan golden age. Anak-anak, bagaimana anak nanti akan tumbuh orang-orang yang berintegritas, ditentukan sejak umur 0 sampai 5 tahun. Dia akan dibentuk disiplinnya, karakternya.
disiplin, bagaimana cara orang tua menyampaikan usulan, bagaimana cara orang tua marah, itu akan ditiru oleh anak-anaknya. Itu agak sangat penting. Kalau dia tidak mencontoh dari keluarganya, dia melihat keluar. Saat dia melihat keluar yang jelek, dia akan contoh itu. Sangat sayangkan sekali. Nanti dia akan membentuk sebuah keluarga yang di luar Kristen, punya karakter yang jelek. Terus juga apa katanya? Keluarga adalah cara yang terbaik untuk menjadi terang atau berkat. Kenapa? Karena dengan melihat keluarga, kita atau orang lain melihat Tuhan Yesus. Pernah nggak Bapak Ibu dengar? Anak siapa itu? Sering kan dulu ya? Anak siapa itu? Kalau jelek kan ya? Anak siapa sih itu? Itu anaknya sih itu, udah tahu gitu. Jadi kalau keluarganya sering marah-marah, anaknya bandel, udah tahu gitu. Ya kan, anak siapa itu? Keluarga bisa menjadi berkat, bisa juga menjadi sambungan bagi orang lain. Kalau kita tidak menciptakan sejak kecil karakter Yesus di dalam hidup dia. Penghormatan di dalam keluarga berbeda ya antara pandangan dunia dengan pandangan Kristen. Pandangan dunia, kehormatan seringkali berhubungan dengan apa? Status sosial. Kita selebritas atau orang yang suka gaul, kita sering ke sosialita gitu ya. Kita dengan prestasi kita, kalau prestasi kita bagus, kita akan lebih terhormat dibanding orang lain. Kalau kita patuh terhadap norma-norma sosial, kita disebut apa? Keluarga terhormat. Misalkan norma-norma sosial, kita menaati peraturan, bayar pajak. Ya, kita sebagai orang Kristen harus bayar pajak ya. Bisa menaati peraturan lalu lintas. Jadi peran yang dipegang oleh seseorang dalam masyarakat, yaitu apa pekerjaan mereka, itu yang menjadi standarnya untuk dunia ini. Apa pandangan Alkitab? Pandangan Alkitab, kehormatan dalam keluarganya itu mengikuti teladan Yesus dalam hubungan mereka, suami istri maupun orang tua dan anak, yang menerapkan prinsip-prinsip apa? Pengorbanan, kasih, dan saling menghargai. Itu yang harus kita terapkan. Bukan jabatan kita, bukan pekerjaan kita, bukan apa yang kita punya. Terapkan kasih, pengorbanan. Karena Tuhan pun itu yang menerapkan pada kita, diterapkan oleh Tuhan pada kita. Bagaimana pengorbanannya? Jadi keluarga bisa menjadi mutiara yang paling indah. Tapi keluarga juga bisa menjadi racun yang pahit. Dan bisa juga menjadikan suatu keluarga yang benar-benar menjadi keluarga yang hancur, menjadi keluarga yang toksik sebetulnya. Apa sih keluarga toksik katanya? Lawannya kehormatan dalam keluarga yang terhormat itu lawannya itu keluarga toksik. Toksik apa? Racun. Racun enak nggak? Racun enak nggak ibu? Racun gak enak, bikin orang mati, bikin orang kesakitan. Toxic family apa? Katanya anggota keluarganya bisa menghambat perkembangan diri masing-masing keluarga itu. Toxic family atau racun family gitu ya. Anggotanya menghambat, saling menghambat. Apa sih ciri-cirinya? Toxic family ini, pertama katanya, kita akan merasa cemas, kita akan merasa sedih, kita akan marah setiap kali memikirkan akan berinteraksi dengan keluarga. Ada yang pernah mengalami itu? Jadi kita misalnya ada acara keluarga nih setiap tahun, tapi happy gitu. Kalau Cehel ini happy kayaknya ya. Ada sebuah keluarga kalau bertemu, saya suka cerita. Kenapa sih keluarga papa kamu gak suka ketemu? Tahu nggak katanya? Kalau setiap ketemu itu pasti berantem. Ya benar ya. Setiap kali berantem katanya. Jadi nggak ketemu titik terangnya gitu. Dalam keluarga itu, keluarga papanya Vivi ya, tidak usah dibayangkan ya. Katanya gitu. Ya tidak ada hal yang positif yang dapat didapat dari interaksi itu.
Mereka saling apa? Menjatuhkan, rasa cemas gitu. Kalau kita punya keluarga itu, mungkin kita perlu berpikir ya. Ada yang salah dalam hidup kita. Ada yang harus dirubah dari hidup kita, dari keluarga kita. Katanya, Science People katanya sebuah jurnal mengatakan bahwa orang-orang yang beracun atau yang toksik, yang terlihat suka mengatur hidup orang lain dan menyusahkan dan merugikan orang lain. Ya, jadi kalau kita misalnya sering mengatur orang lain tapi nggak mau kerja, ya kita juga jadi alarm ya, tanda merah, lampu merah katanya, atau merugikan orang lain gitu. Kita juga harus berpikir, kita di komunitas kita dinanti orang, atau kita apa? Di komunitas kita dinanti orang atau dihindari. Dia apa dan berarti, wah ada si ini ya. Kacau deh itu. Tapi kita boleh pikir, sering berpandangan negatif membuat menjadi pesimis atau suram. Inilah family toxic. Dalam keluarganya itu selalu berpandangan negatif. Sekarang kalau kita sudah tahu apa sih family toxic itu, akibatnya apa tadi? Katanya di dalam sebuah jurnal yang disebutkan, orang yang punya family toxic itu anak-anak yang dilahirkannya nanti akan bermasalah. Dia terkena apa? Narkoba, obat-obat terlarang. Pasti akan di sekolahnya akan apa? Terjadi bully atau apa ya? Apa ya? Ya pokoknya kejahatan lah ya di keluarga yang sebuah anak yang bikin dibanderol, ini anak bawang lalu itu. Nah, apa sih yang harus kita ciptakan supaya kita bisa menciptakan atau membuat kehormatan dalam keluarga yang benar-benar menjadi berkat dan terang bagi banyak dunia. Yang pertama itu mengoptimalkan peran dengan baik. Mungkin sekarang semua udah berperan ya, tapi apa berperan dengan baik? Peran anak-anak, taatilah dan hormatilah orang tua. Tapi sekarang anak-anak taat kalau apa? Hah? Kalau apa? Kalau kasih duit, kalau ada maunya. Itu bukan anak-anak orang lainnya, anak saya. Anak saya kalau ada maunya, kepikir gitu ya, peluk-peluk, terus saya berhenti ngajak ngobrol. Tapi kalau dia lagi gak ada maunya, waduh, untung anaknya gak ada. Kita omongin dia ya. Dia sering gitu, sering ya nggak tiap kali gitu. Kalau lagi happy ya dia mau nurut. Tapi kalau nggak lagi bete, ditanya itu udah paling males gitu. Emang Farel mungkin lagi masih SMA ya. Puji Tuhan Farel nggak datang. Maaf Farel lagi ada pelayanan main musik di GKI Kebonjati ya, sama sekolahannya. Anak-anak seperti itu. Atau mungkin kita, kalau kita di depan pasangan, kita di depan anak-anak, kita jaga image kita. Tetapi kalau di luar, wah gitu, banyak gitu ya, main yang ya terlarang gitu. Apa kita sudah mengoptimalkan? Katanya kalau taat apa? Taat dan hormati itu, saya baca selidiki dalam bahasa Yunani, saya nggak sebutin ya. Katanya itu mematuhi dan mengikuti perintahnya. Jadi apapun yang diperintahkannya, tetapi dengan dasar bahwa orang tua ini adalah orang tua yang percaya pada Tuhan, di bawah kendali Tuhan. Dia mematuhi dan mengikutinya gitu. Jadi hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Inilah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini.
peran dengan baik itu salah satunya taat itu adalah contohnya Abraham. Abraham disuruh oleh Tuhan untuk menyerahkan anaknya. Dia tidak menanyakan, Tuhan mana persembahannya? Dia taat karena tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik. Peran anak saat mematuhi orang tuanya seperti Abraham ini, dia tahu bahwa orang tua yang saya pimpin akan memberikan yang terbaik. Contohnya juga Tuhan Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan katanya, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu ketaatan. Dia tahu ini yang terbaik bagi saya. Sebagai anak-anak, saat orang tua mungkin sepertinya orang tua itu apalagi generasi Z ini, ternyata sumbernya sangat banyak sekali gitu, dari internet, dari TikTok, dari YouTube, dari Instagram, mereka banyak gitu. Saat kita memberikan nasihat, mereka pikir itu mau basi Pak gitu. Sering ya, saya beli sama anak, si papa itu mau basi sih. Si papa sih sekolahnya di sekolah Alkitab gitu. Ya kalau saya sekolah gitu, saya ngomongnya Alkitab. Ya, itu anak-anak gitu ya. Itu anak saya yang pernah ya. Tapi jangan sampai terjadi ya terhadap anak-anak itu. Tapi terus ya, bahwa pendidikan karakter ini yang saya pelajari di kuliah, bahwa untuk merubah karakter seorang anak itu atau merubah karakter pribadi itu terus-menerus sepanjang umur kita. Kita harus terus didik, jangan bosan terhadap anak mendidik dalam memperbaiki karakter mereka. Ya. Apa sih? Kenapa sih katanya kita harus menaatin orang tua? Coba nanti kan di Keluaran 20 itu kan ayat perintah 1 sampai 4 itu perintahnya tentang apa? Kepada Tuhan. 6 sampai 10 kepada sesama manusia. Kalau yang teruskan di situ di pasal kelimanya kan kalimatnya tentang taatilah dan hormatilah orang tua. Terus yang pasal ke-6-nya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, terus banyaknya jangan berzina. Tapi mereka di belakangnya nggak ada embel-embel lagi. Jangan membunuh, udah jangan membunuh. Jangan mencuri, jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta, ada lagi nggak? Nggak ada. Tapi untuk mentaati dan menghormati orang tua ini mereka apa? Ada imbalannya, ada janji Tuhan. Apa katanya? Kalau kita menaati orang tua, apa katanya? Berbahagia dan panjang umur. Mau panjang umur? Anak-anak muda? Ayo taatin ya. Orang tua gampang tuh, syaratnya kasih duit ya. Itu ya, ada janji. Yang kedua, peran istri. Saya dengar di TikTok ya, saya suka bukan TikTok ini. Tugas istri itu bukan nyuci, betul? Tugas istri itu bukan ngepel, betul nggak? Iya, bilang. Saya jawab istri-istri. Tugas istri itu bukan ngepel. Tugas istri itu bukan nyuci. Tugas istri itu bukan antar jemput. Tugas istri itu bukan membereskan rumah. Setuju nggak? Ibu-ibu? Hah? Jadi tugas istri itu ya? Wah, berarti ini pembicaraan ini nggak benar ya. Ibu-ibu gimana? Kalau kepengen misalkan nih dalam hati keinginan pengen nyuci nggak? Pengen nyuci nggak? Pengen ngepel nggak? Ibu Kingwa gimana? Hah? Kongwa. Sejak kapan ganti nama jadi Kingwa? Ya, katanya tugas istri itu bukan ngepel. Tugas istri itu bukan apa katanya? Bukan nyuci baju. Tugas istri itu bukan masak katanya. Tugas istri itu bukan membersihkan rumah. Pengennya itu katanya, iya itu katanya, bukan itu bukan tugas istri. Tugas istri itu taat dan
tunduk pada suami. Jadi kalau tunduk pada suami, kalau suami nyuruh cuci piring harus cuci piring. Ngerti? Belum ngerti ya? Jadi tugas wanita, ibu-ibu itu bukan mencuci piring, bukan melakukan pekerjaan rumah, harus tunduk pada suami. Suami nyuruh nyuci piring berarti harus cuci. Ini bukan tugas, tapi karena tunduk pada suami. Ya, Kewajiban. sedikit job. Itu benar kewajiban. Sedikit job ya. Nah, tunduk ini yaitu berarti sikap hormat dan kerendahan hati dalam hubungan suami istri, bukan menegakkan dominasi kekuasaan yang menyatakan kuasanya seperti tadi budaya patriarki ya, bahwa suami itu yang paling berkuasa, yang lain tidak boleh membantah, harus nurut apapun yang dikatakan oleh suami. Saat itu patriarki itu berjalan di dalam teologi kontemporer, belajar dalam sistematika apologetika, semua patriarki ini ada di setiap zaman. Wanita itu dijadikan nomor 2. Ini salah satu kasusnya yang cukup ada di Alkitab tentang Paulus, bagaimana bahwa seorang wanita itu masih di nomor 2 kan waktu dia menyuruh Pebo untuk melayani di suatu daerah. Saya lupa tadi baca kemarin tentang Pebo ini. Dia itu dititipkan, tolong saya titip Pebo di sini. Dia mau melayani di sini. Harus Paulus yang menekan. Ada budaya itu. Jadi peran istri adalah tunduk, itu bukan harus nurut 100%, maksudnya bukan tanpa ada alasan, tetapi apa? Kita menghormati dan kita ada kerendahan hati di dalam hubungan suami istri dalam keluarga ini. Nah, apa peran ayah? Peran ayah jangan bangkitkan amarah anak-anak, katanya di dalam Efesus 6 ayat 4. Dalam family toxic, saya baca ini, family toxic adalah ayah saat ini banyak memborbardir anaknya. Apa sih memborbardir anaknya? Karena si ayah dia merasa dia sudah membiayai semua tentang anaknya. Dia tahu dia harus mengatur anaknya ini. Dia mau sekolah di mana, dia harus ngapain, harus diatur semua. Itu yang menjadikan family toxic. Jadi anaknya tidak berkembang katanya. Dalam jurnal ini disertakan bahwa anak yang tumbuh dalam family toxic, seiring dia dewasa, seiring menjadi orang-orang yang akan menciptakan keluarga baru, ia biasanya punya cenderungan berperilaku merusak diri. Dia melakukan obat-obatan alam, dia minum alkohol. Kenapa? Karena sebagai pelarian, karena dia terkekang. Itu juga harus mengerti gitu ya. Anak-anak, kemarin saya belajar dalam anak di kuliah itu tentang generasi Z. Banyak penelitiannya. Dia suka ini, dia selalu memperang. Dia itu dalam hidupnya itu generasi Z ini sehari itu bisa sampai 8 jam ya, internet. Dia selalu melihat TikTok, bagaimana perubahannya. Nah, kita juga sebagai orang tua, sebagai ayah juga, kita harus mengerti gitu kondisi mereka. Bahwa mereka strawberry ya, generasi Z ini disebut juga generasi strawberry. Luarnya bagus, dalamnya rapuh kan? Bukan busuk, rapuh. Rapuh, kenapa? Strawberry ya. Kalau kita taruh 2 hari di luar aja udah busuk. Jadi mereka sebetulnya bagus, kondisinya fisiknya bagus, tetapi kadarnya kondisi emosinya mereka tidak stabil. Kita harus juga memperhatikan, kita harus mengerti emosi dia, kepribadian mereka. Jadi yang pertama, bagaimana kita supaya menciptakan keluarga yang harmonis itu apa? Mengoptimalkan peran masing-masing. Ini peran suami, kasihilah pada istrinya. Jadi pada anak, pada istri kasihilah. Ya, jangan berlaku kasar di Kolose 3 katanya. Banyak suami-suami sekarang sejak zamannya COVID ini mereka menomorsatukan kebahagiaan diri. Saya perhatikan banyak gitu ya.
Kalau kita sih udah punya prinsip Mang Bibi, kalau misalnya ada liburan itu kita nggak boleh pergi masing-masing. Misalnya saya ada acara ke sini misalnya, terus Vivi ada acara kemana gitu ya, itu tidak secara tertulis ya. Kenapa? Karena hari libur itu hari kebersamaan dengan keluarga, kita membentuk keluarga itu. Kalau sekarang saya perhatikan kalau misalnya di Singgasana ya, dia ada yang tiap libur pergi naik motor touring, istri di rumah jaga anak. Saya punya teman, dia setiap ada acara pergi main. Kalau lihat di Instagramnya dia lagi karaoke, lagi pergi ke sini, tapi nggak ada sama keluarga, nggak sama istrinya. Dia asik dengan sendiri, dengan kebahagiaan dirinya. Mungkin bapak atau suami seperti itu dia merasa dia mencari nafkah seperti itu. Ya, itu perannya sudah meleset. Ya, jadi mari kita optimalkan peran masing-masing. Katanya, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Itu istri kita, pasangan kita, anak kita yang akan merawat sampai kita tua, sampai kita meninggal. Yang kedua, nah ini apa? Ini akibat kalau anggota keluarga yang tidak mengoptimalkan perannya dalam keluarga. Yang di atas itu, yang paling atas itu anak gugat ibu kandungnya gara-gara warisan ayah di Karawang. Tahu ini? Ini mamahnya ini diwawancara oleh banyak podcast. Dia dituntut oleh anaknya. Kenapa? Karena ayahnya meninggal, dia menuntut warisan ayahnya, warisan perusahaan ayahnya. Padahal sejak ayahnya hidup, ayahnya kena kanker, dia nggak pernah datang, putus hubungan. Kenapa katanya? Mamanya bilang, karena dia sewaktu hidup udah dikasih harta gitu. Dia sekarang udah papanya meninggal, dia minta harta. Katanya anaknya bilang dia memasukkan tanda tangan saya. Itu yang terjadi kalau perannya tidak baik. Banyak KDRT itu yang kasihan udah nenek tua itu dia dituntut oleh anaknya 1,8 miliar. Jadi taatilah dan hormati orang tua udah nggak ada. Karena mereka berperannya sudah berbeda lagi. KDRT yang terjadi, banyak sekali kasus KDRT. Kenapa? Karena tidak ada kasih, tidak ada kedudukan kepada pasangan, kepada anak-anak. Mari kita optimalkan peran masing-masing. Apa yang Tuhan berikan pada kita, sebagai anak taati dan hormati, sebagai istri tunduk pada suami hormati, sebagai suami dia harus melindungi anak, melindungi istri. Yang kedua, bagaimana menciptakan keluarga dalam kehormatan dalam keluarga itu pembaharuan pikiran dan kelakuan. Dalam Efesus 4 katakan ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yang harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi harus ada pembaharuan pikiran dan kelakuan. Kalau kemarin saya belajar di sekolah itu katanya seperti dikalibrasi. Bukan kalibrasi, bukan kopi. Kalau misalnya ada alat nih, mungkin alat itu ya. Biasanya kalau dikalibrasi alat-alat yang buat ada ukurannya, timbangannya. Kalau udah mulai salah itu gitu. Kalau mulai salah itu harus dikalibrasi, dibawa, dibenerin gitu. Nah seperti itu katanya. Kita harus membaharui pikiran dan pikiran kelakuan kita. Setiap hari pembentukan karakter itu harus setiap hari, setiap saat sampai kita meninggal. Banyak harus kita perbaiki. Harus dikalibrasi. Kalau kata kerennya sekarang kalibrasi. Apa sih yang harus dipikirkan katanya? Dalam di ayat 17 ini, di Efesus ini katakan bahwa kita harus merubah pikiran lama itu yang pikiran sia-sia. Di 19 itu perasaan tumpul
yang menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Bapak Ibu tahu poligami? Tahu ya? Poligami tahu ya? Punya banyak istri, malah banyak suami. Poliandri. Kalau ini ada namanya poliamori. Tahu poliamori? Ini di luar negeri sana sudah banyak. Di Indonesia sedang berkembang. Saya dengerin dari seorang pembicara, poliamori itu apa? Ini, saya sama Pipi suami istri. Tetapi saat pergi, misalkan kali liburan nih, Pipi pergi sama temannya yang lain, orang lain, cowok lagi. Saya pergi juga mengizinkan saya pergi dengan cewek yang lain. Seperti itulah mereka ingin melampiaskan nafsu mereka. Itu poliamori. Sebenarnya itu adalah perselingkuhan terselubung. Tapi itu dijalankan karena mereka nafsu, karena mereka merasa, oh saya cocok dengan orang ini. Tapi aneh, kenapa cocok dengan orang ini? Kawinnya sama sih pasangannya saat ini gitu. Mereka itu ada poliamori. Baru saya juga baru dengar ada poliamori gitu. Katanya apa kelakuannya? Buang dusta, padamkan kemarahan, bekerja, jadi jangan mencuri gitu. Mencuri apa? Mencuri waktu. Apa? Korupsi itu salah satu mencuri. Kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah, kita hilangkan di sini. Ya, Bapak Ibu tahu kasus ini? Pernah dapat belum videonya? Pernah dapat videonya? Saya dapat videonya. Ini adalah KDRT yang dilakukan oleh siapa? Seorang pria. Siapa jabatannya? Jabatannya seorang pendeta. Jabatannya pengacara. Jabatannya sekarang dia mencalonkan jadi anggota DPRD. Dia sering bersaksi, dia sering berdoa untuk kesembuhan seorang pendeta. Tapi apa terjadi? Di video itu istrinya dipukulin, ditendang, sudah minta maaf, ditendang, dipukul, dijabat, sampai dia ngambil besi, bayangkan. Pipa besi dipukul sampai anaknya kena. Bayangkan. Ini seorang pendeta yang suka khotbah, ya jangan ya Pak Suragi, Pak Yonatan, Pak Juswati, yang sering khotbah jadi memukul enggak ya? Nggak ada Bu ya, Pak? Ya, jangan sampai gitu. Bagaimana akan menjadi terang bagi orang? Jadi kalau di gereja itu anak Tuhan, kalau di luar anak hantu, anak setan gitu. Ini tidak melakukan pembaharuan dirinya. Dia tetap dengan manusia lama. Saya adalah suami yang keras gitu. Kamu gak boleh mengatur saya. Dia 20 tahun KDRT. Bayangkan. Bukan baru kemarin sore gitu baru. Kemarin ngelakuin kesalahan. Katanya kalau saya dengar itu dia cerepet apa mobilnya gitu. Sampai dimarahin begitu gitu. Mobil kan masih bisa gitu ya diperbaiki gitu. Dia pengacara orang kaya gitu. Marah dia dipukul. Kenapa? Karena dia tidak memperbaharui dirinya. Firman Tuhan yang dia selidiki itu hanya sebagai pengetahuan dalam pikirnya, tidak merubah untuk dia. Dia ngomong firman Tuhan untuk orang lain, bukan untuk dia gitu. Dia tidak mau merubah perilakunya, tidak mau berubah pikirannya. Itu yang terjadi. Kita tidak akan menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang terhormat, keluarga yang baik. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menciptakan kehormatan yang dalam keluarga? Yang ketiga itu, kita duplikat kasih Allah. Dalam Efesus 5 ayat 1 katakan dan 2 ini, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, yang telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Apa sih duplikatnya?
berkorban. Mari kita dan keluarga kita berkorban. Tidak ada pandang bulu. Oh, dia nggak pernah berkorban, saya juga. Kita tidak pandang, Tuhan tidak pernah melihat status kita siapa. Tuhan berkorban untuk semua orang yang mau percaya pada Dia. Terus apa lagi? Kita harus berlipat apa ya? Kasih tanpa syarat. Kalau suami kasih jajan apa? Uang duit ini apa? Kalau misalnya ada kata-kata apa? Kalau abang apa? Ada uang abang sayang, tidak ada uang jadi tendang. Gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Kita harus tanpa syarat. Kan janji pernikahan apa? Bagaimana apa janji pernikahan bermasalah uang kan? Sakit terus apa? Miskin kaya gitu ya. Kita selalu saling tanpa syarat. Maka kita saling membangun, saling mendorong katanya ya. Di belakang suami yang sukses ada istri yang ada yang mendorong katanya di belakang istri-istri yang istri-istri yang sukses juga ada suami yang yang mendukungnya, jangan mendorongnya sama-sama. Si jatuh istri dorong. Kalau kalau laki-laki kan lebih kuat gitu, jadi lebih tahan. Oke, katanya apa? Kasih yang konsisten, tidak bergantung pada perasaan atau situasi. Ya, lagi kita bete, diam, gitu. Bad mood ya. Kebanyakan kita gitu ya, kalau kita bad mood diam gitu, diam. Kalau saya sama Vicky, nggak apa-apa aja. kita sering nggak sekali gitu. Kali aja, tapi kali-kali sering. nggak. Kalau misalnya Vicky lagi habis capek di rumah sakit itu cerita gini ya, terus saya kasih komentar. Ya, saya pengen didengar doang gitu. Ya tapi saya nggak ribut gitu. Ya udah kita harus ngerti, saling konsisten gitu. Kita ngerti. Oh lagi capek ya udah kita jangan terlalu menuntut banyak teman pada pasangan kita gitu. Kasih konsisten, tidak tergantung situasi, tidak tergantung uang, tidak tergantung kita lagi jalan-jalan, kita tergantung lagi susah. Kita harus tetap mengasihi pasangan kita, keluarga kita. Ya, diberikan kasih Allah. Kasih yang melayani. Kepengen kita semua dilayani ya. Iya enggak? Iya enggak? Iya. Kayaknya enggak, sini melayani semua ya. Hah? Kita pengen dilayani, pengen melayani, saya tanya. Kenapa Pak? Dua-duanya. Lebih banyak mana Pak? Tergantung. Berarti tanpa syarat Pak. Kita harus melayani dengan sungguh-sungguh, ya, saling melayani. Jangan inginnya banyak dilayani gitu. Pulang capek pengennya dilayani gitu ya. Oke. Tahu ini siapa? Mother Teresa. Dia mendedikasikan hidupnya untuk apa? Melayani orang sakit, melayani orang miskin, melayani orang-orang terlantar. Bukan hanya sekedar miskin, bukan hanya sekedar orang terlantar, terus orang sakit. Dia peluk mereka. Bukan hanya memperhatikan diri, saya kasih uang, enggak. Dia peluk, dia berikan kasih dia, perhatian dia bukan hanya sekedar materi, semua dalam diri dia. Apa yang dia dapat? Dia mendapatkan penghargaan mobil. Sampai saat ini dia menjadi inspirasi untuk orang-orang yang melakukan suatu kebaikan, melakukan suatu kegiatan kemanusiaan. Dia menjadi keluarga, dia menjadi seorang yang benar-benar terhormat, dipandang oleh orang lain. Ini siapa? Kenal? Nelson Mandela. Ini siapa? Siapa ini? Dia adalah salah satu presiden juga ya. Presiden Afrika Selatan.
Artinya kita dendam bukan akhlakku. Dendam tidak akan membantu negara, tetapi memaafkan selalu menjadi jalan menuju kebangkitan sebuah bangsa. Ada sebuah kisah yang cukup terkenal dari Nelson Mandela ini. Dia sewaktu itu, dia bersama penguasa sudah jadi presiden, dia pergi ke tempat makan. Dia makan di sana bersama pengawal-pengawalnya. Terus saat dia makan, dia mengundang orang-orang di sekitar situ untuk makan barengan. Ada seorang di pojok, dia undang sama pengawal, ayo kita makan dengan Bapak Nelson Mandela ini. Dia ikut makan, tetapi waktu makan apa yang terjadi? Dia gemeteran, dia nggak bisa makan, keringat dingin keluar, dia ketakutan. Sampai pengawalnya, Bapak kenapa katanya? Bapak sakit? Dia nggak berani jawab, nggak berani bilang. Dia makan gitu akhirnya. Itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Si bapak ini, yang sebenarnya cerita ke pengawalnya, bapak ini adalah kepala sipir waktu saya di penjara. Kepala yang menjaga saya. Sewaktu saya minum, dia beri air kencing dia. Maka dia ketakutan katanya. Jadi dia membalas dendam. Kasih dia sepenuh hati. Mari kita kita duplikat kasih Tuhan. Kasih tanpa alat, tanpa syarat, tanpa batas, penuh dedikasi. Kasih yang melayani, bukan ingin dilayani. Saya tutup firman Tuhan hari ini. Kehormatan dalam keluarga Kristen bukanlah sekadar citra yang dipoles. Maksudnya cuma kelihatan supaya bagus gitu. Kita di depan orang kita romantis, pegangan, pelukan gitu ya. Kita suka kalau melihat di Instagram kita nggak suka pelukan gitu di luar. Ya kalau misalnya nggak perlu keharmonisan itu katanya nggak. Kalau orang-orang bilang nggak perlu keharmonisan kita harus ditunjukkan dengan kita pelukan foto bareng gitu ya. Enggak itu gitu. Jadi bukan hanya dipoles bahwa keharmonisan keluarga, melainkan pancaran dari kehidupan yang dijalani setia di dalam Tuhan. Bahwa kita menerapkan prinsip-prinsip Alkitab, menerapkan prinsip-prinsip Kristus. Bagaimana cara katanya menciptakan keluarga, kehormatan dalam keluarga itu mengoptimalkan peran masing-masing sesuai panggilannya. Apa panggilan kita dalam keluarga? Mungkin sekarang kalau kita dalam keluarga Cerina, dalam keluarga besar, dia sebagai anak dari mama Cerina gitu. Kalau mungkin di dalam keluarga kecil, keluarga dengan Bapak Yonatan, dia sebagai istri dan ibu. Peran optimalkan apa yang disuruh oleh firman Tuhan. Yang keluarga, terus keluarga ini mengalami pembaharuan pikiran dan kelakuan. Kalibrasi saat melenceng. Makanya kita perlu membaca firman Tuhan. Makanya perlu kita belajar PH. Perlunya kita hadir dalam kebaktian untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan lagu-lagu yang akan mengubah hidup kita. Yang ketiga, menduplikasi, kita duplikat kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini susah, tapi jangan ragu, jangan gentar. Ada Roh Kudus yang menyertai dan membimbing kita dan menolong kita. Sekian, semoga hari ini kita akan menjadi keluarga-keluarga yang punya nama baik, keluarga-keluarga yang punya kehormatan, karena kita meniru, kita berperan di dalam keluarga kita dengan baik. Sekian, saya persilakan MC.